Sama kalau di jalan ya, kalau pakai 90, ngegas tuh jangan terlalu panasan, maksudnya apa ya? Gas, bejek, rem. Apa ya, kan kasar gitu. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya sih bikin lebih cepat datang itu masalahnya benar. Lambang keramat gear merah itu. Oke, kita buka dulu mas maskernya. Oh iya. Karena iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan VR Channel. Hari ini kita berada di mana ini mas? Olimat Motorsport. Olimat Motorsport Surabaya. Ya, di Jakarta. Kebetulan kita sekarang berada di kafenya. Kafenya ada namanya nggak? Nanti ada. Oke, nanti ada karena baru ya mas. Iya, baru buka. Nah, mas ini namanya Dustin. Mas Dustin adalah pemilik kafe ini ya. Nah, nanti ada namanya tuh yang baru. Cuman kita nggak bahas bengkel, nggak bahas kafenya, kita lagi bahas untuk ke Mas Dustinnya ya. Iya. Nah, Mas Dustin ini kebetulan seneng mobil BMW. Ya. Nah, boleh cerita sedikit nggak kenapa seneng BMW? Seneng BMW itu sebenarnya dari kecil dulu umur 3 tahun. 3 tahun? Ya, itu gara-gara papa saya tuh tahun 97 tuh beli E36. Oke. Dress ya waktu itu. Biasanya kan anak kecil umur 3 tahun nggak inget apa-apa ya, cuma nggak tahu kenapa ini mungkin kayak itu mobil bagus banget ya, jadi kerekam gitu loh di ingatan. Oke, jadi memorinya ya, udah ada di mobil itu ya. Waktu ingatan kecil itu kerekam tuh mobil kalau bagus itu grillnya tuh misah, ada 2 ya kan, BMW kan grillnya misah tuh. Nah, itu bawa sampai sekarang. Gitu. Jadi dari perjalanan masa kecil tadi itu udah kerekam terus ya sampai sekarang akhirnya senengnya BMW. Iya. Nggak pernah pakai merek lain. Pakai merek lain? Pernah pakai Mercy sih, Ford juga. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin ya gara-gara memori masa kecil itu ya. Oke. Lebih seneng gitu. Oke. Mantep gitu. Jadi lebih mantep kalau lagi pegang setirnya BMW. Iya. Nah, oke, siap. Terus pernah pakai apa aja nih mas? Kalau BMW baru pakai 2 sih sebetulnya. Itu zaman SMA pakai E46 yang tahun 2004. Itu tipe yang paling basic sebetulnya. Jok nggak ada elektrik, nggak ada apa kan, kalau yang bagus kan yang 330 ya. Dulu pakai 318, mesinnya itu N42 yang kata orang itu mesin paling rewel. Iya. Cuman dulu ya alhamdulillah sih nggak pernah ada apa-apa. Karena setahu saya nih kalau untuk BMW itu kalau kita makainya juga bener, ngerawat juga bener, dia nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah gitu. Cuman mungkin tantangannya di Indonesia tuh pakai BMW tuh pertama tuh climate kita ya, iklim kita kan panas. Betul. Sedangkan BMW itu lahir di negara yang iklimnya tuh dingin, di Jerman. Betul. Pasti udah beda dong kayak suhu gitu-gitu kan. Apalagi mobilnya ada part-part karet plastik gitu-gitu, kalau kena panas kan ya pasti umurnya lebih cepet ya. Betul. Cepet rusak gitu. Terus sampai sekarang juga pakai ya? Masih pakai ya. Pakai E90 sekarang. Oke, E90. Ya. Oke. Nah, cuman sebelum ke E90 nih, saya lihat bajunya keren nih. Iya nih. Dari Bucks, ini komunitas yang saya ikutin. Itu ngikutin dari lama apa? 4 tahun terakhir lah join di Bucks itu, sejak pakai 90. Oke. Nah, banyak kan orang belum tahu nih artinya Bucks sendiri. Bucks itu Beamer Underground Community Keep Solidarity. Jadi Beamer ya? Beamer. Kenapa kok Beamer bukan BMW? Beamer itu sebutan kayak bahasa gaulnya orang
kalau nggak salah tuh dari Amerika atau dari mana gitu, nyebutnya BMW itu Beamer. Nggak tahu kenapa, cuman kalau saya sih nangkepnya mungkin karena kalau orang sana kalau nyebut BMW susah. Oh, BMW betul. panjang banget kan, kalau kita kan nyebutnya nanti BMW gitu. Oh, akhirnya karena kepanjangan akhirnya seperti Beamer. Kemungkinan seperti itu ya. Mungkin ya. Oke. Dan itu sendiri komunitasnya bukan komunitas lokal loh ya. Oh, kalau Box ini se-Indonesia sih. Yeah. Yang rame tadi di Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, di Surabaya sendiri masih belum terlalu rame. Oke. Mungkin yang mau join bisa ikut. Nah, itu nanti kalau mau join tanya-tanya di komen boleh. Nanti Mas Dasin yang bales. Oke, itu untuk bak sendiri. Iya. Nah, sekarang make tadi BMW E90 320i. Oke, itu udah lama make Mas? 4 tahun setengah lah. Ada trouble? Ada pasti. Namanya kita pakai mobil ya bisa dibilang mobil lama ya. Kan itu produksi tahun 2006. Cuman faktur apa dia tahun pemakaian. Betul. Tahun pemakaiannya 2008. Jadi dia udah jalan dari tahun 2008 ya kurang lebih berarti ya 12 tahun ya. Betul. Mobil itu udah umur 12 tahun, yang namanya trouble pasti ada. Cuman untungnya ikut di komunitas juga ya. Iya, di teman-teman komunitas kan ada yang apa sesama penyuka gitu. Betul. Ya pecinta gitu ya, kita sharing-sharing ini kenapa ya nanti dibantu. Karena yang saya tahu tuh untuk komunitas BMW sendiri dia solid ya. Ya, gitu. Terus E90 tadi, nah saya dengar nih kebanyakan dari orang-orang atau teman-teman itu E90 ini ringkih katanya. Betul, rada di Matic-nya orang-orang takut di Matic Mechatronic-nya itu. Jadi kebanyakan orang udah takut duluan. Udah takut duluan itu gimana Mas? Gimana sebagai ya? pemakai nih, sebagai pemakai ya. 4 tahun setengah ini jadi gini. Kalau yang saya tangkep ya selama 4 tahun setengah makein mobil. Jadi jujur ini pakai 90 ini senengnya cuman gara-gara dulu pas pakai M46 zaman SMA dulu, itu lihat ada temen di sekolah dia pakai 90. Itu waktu itu pakai M46 baru berapa bulan, tahu-tahu temen saya pakai 90. Saya lihat keren banget nih, 90 nih. Ya situ kepengen, cuman karena satu dan lain hal akhirnya baru bisa beli tahun 2016. Nah itu nafsu sih sebenarnya. Nafsu itu hari Selasa itu cari-cari di OLX. Betul. Malam itu ya. Sorry hari Rebo itu nyari-nyari di OLX, hari Kamis cek barang. Jumat langsung saya bawa pulang. Langsung transaksi itu ya. Langsung transaksi, jadi nggak pakai riset, nggak pakai apa. Oke beli. Ngeceknya cuma standar aja ya. Ngeceknya juga cuma standar, jadi sebenarnya jangan ditiru sih. Terlalu beresiko sebenarnya. Karena nafsu aja ya. Ya alhamdulillah dapat barangnya oke. Jadi cara paling simpel kalau S90 itu, jadi di S90 itu panel-panelnya banyak yang rubberized. Dilapisin karet. Bener. Kayak di panel apa namanya di dashboard itu ada yang karet, terus handle pintu karet, terus di konsol tengah bagian belakang itu ada panel AC kan, itu dilapisin karet. Rubberized. Jadi sebenarnya plastik cuman di sprot karet gitu loh, coatingnya karet gitu. Ngelihatnya sih waktu itu gampang. Saya cuma ngeliat karetnya masih bagus nih baret-baretnya. Iya. Saya lihat waktu itu mobil saya ambil ini karetnya masih bagus. Tarik kesimpulan, ini mobil, ini orang si owner ini ngerawat. Pertama ini dia ngerawat. Betul. Kalau interiornya aja rapi, harusnya luarnya mesinnya itu kerawat. Udahlah, kayaknya bagus nih, udah. Kalau kata orang Surabaya, bondo nekat ya. Ya, bondo nekat. Udahlah, bayar aja dulu beli gitu kan. Itu barulah setelah ngambil itu belajar. Salah ya, harusnya belajar dulu baru ngambil ya. Ternyata apa yang bilang Mechatronicnya sering bermasalah lah. Terus ya sebenarnya paling orang banyak bahas itu Mechatronicnya itu ya. Nah, terus waktu itu yang kan nekat-nekat banget, jadi setelah deal ngomong sama si yang punya ini, saya mau check up mobil ini, nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang apa, tolong dikurangin di harga deal ya. Iya betul. Oh ya udah nggak apa-apa, udah. Terus waktu itu kita kesana, kita ngecek, si bengkelnya ini bilang ini valve chronicnya rusak. Valve chronic itu sistemnya itu kurang lebih kayak VTEC Honda. Jadi dia ngatur valve lift ya. Valve lift. Terus kata si bengkel, waktu itu mobil ngambil di Bandung kan, itu kata si bengkel di Bandung itu apa-apa kok ini kan. Masih bisa diatasi lah ya? Masih bisa diatasi. Ini juga muncul errornya di komputer scanner ini, masih apa ya nyebutnya itu orangnya ya. Padahal kalau di reset hilang nggak masalah kan. Akhirnya dicoba di reset hilang. Habis gitu dia ngomong, tapi lebih baik diganti sih. Harganya
kalau nggak salah itu 2,5 juta. Terus saya ngomong sama si ownernya itu, mau kuranginnya harganya segitu. Ya udahlah nggak apa-apa, kita dikurangin. Oke, deal. Bawalah ke Surabaya, nggak ada masalah tuh, kita bawa ke Surabaya. Ternyata akhirnya yang disebut Valvetronic tadi itu tuh rusak. Nah, waktu pas di Bandung itu saya nanya, ini rusak nih sampai bikin mobilnya mogok nggak? Enggak, paling cuman boros, sama tarikan agak belet. Betul. Ya, it's okay lah, ya udahlah. Yang penting jalan mobilnya gitu kan. Begitu nyampe Surabaya, sekitar 1,5 tahunan lah makanya. Itu lagi ada acara di daerah Embong Malang itu. Lagi cari parkir di JW Marriott, mati tuh mobilnya. Aduh, saya lihat di speedometer tuh nyala semua itu udah indikator nyala semua. Kayak pohon Natal intinya, rame gitu. Apa nih? Orang tadinya mau makan ya langsung kenyang intinya, mikirin mobil ini kenapa. Ya Udahlah. Telepon towing, bawa ke bengkel, taruh di bengkel kan. Terus orang bengkelnya ngasih tahu, oh ini rusak ininya mas, Valvetronic katanya. Oh gitu. Ya udah Pak, solusinya gimana? Betulin lah Valvetronic itu. Jadi Valvetronic itu kalau sudah error itu lebih baik diganti langsung satu set. Oh, oke. Satu set dari sistem itu. Betul. Itu kalau nggak salah ya, tolong bantu koreksi di komen kalau salah. Itu ada motor Valvetronic-nya, terus ada sensor crankshaft, sama sensor eksentrik. Ya. Sama satu lagi nih, kadang-kadang nggak, cuman lebih baik diganti deh. Apa namanya? Relay. Relaynya Valvetronic itu. Bentuknya cuma relay biasa, cuman kayaknya lebih mahal daripada relay biasa. Biasanya cuma paling 50.000 mas ya relay ya. Mungkin 300 harga relaynya doang. Iya. Kayak juga sama ya relay gitu kan. Udah ganti. Udah ya nggak ada masalah sih dari Valvetronic itu sampai sekarang. Oke. Sisanya paling masalah yang lumrah lah kalau buat mobil tua, kayak radiator, benar. apa namanya, packing rembes, itu normal ya mobil lama gitu ya, sama kaki ya wajar kan mobil dipakai, kita tahu jalanan di Indonesia kan bener. Oke lah aja. Ya gitu. Terus apa namanya, gini, itu kan kebanyakan. Nah sekarang nih teman-teman akhirnya khawatir nih dari pengalamannya Mas Dasin selama 4 tahun lebih pakai itu. Hanya masalahnya sekitar kalau normal di mesin, di mesin yang N46 ya, karena saya pakainya kan yang N46 B20, yang 320i. Kalau yang di Indonesia kan yang banyak beredar kan 320 sama 325. Sebenarnya kalau mau main E90, ada baiknya langsung ngambil 325. Memang kelihatannya lebih boros, mesinnya gede 2500 cc, 6 silinder. Udah kebayang lah ganti busi langsung 6 biji ya kan. Ganti oli 6 liter lebih. Betul. Cuman lebih reliable itu di Eropa, di Amerika itu lebih diakui kalau mesin N52 itu lebih reliable. Sempat dapat ini mas apa namanya, Best Engine of the Year tahun 2009. Dan akhirnya pun jatuhnya kita ngerawatnya juga lebih gampang, lebih enak ya. Betul. Nah, kenapa ambil N46 ya? Itu tadi saya kan tadi ngambilnya kan asal, pengen cepet punya gitu kan. Ambil yang CC 2000 aja lah, mungkin lebih irit, ngerawatnya lebih gampang. Nah ternyata N46 ini lumayan masalahnya tuh bisa bikin orang kalau awal-awal main BMW langsung modal N46 tuh bisa jadi takut. Ya akhirnya ya tadi yang belum pakai, ya kan? Iya. Denger kan kayak gitu, jadi akhirnya takut duluan. Padahal belum pakai. Iya. Sama orang-orang tuh di Indonesia tuh takut sama 90 karena mekatronik. Sistem maticnya itu loh, ringkih lah apa gitu kan. Cuman kalau yang dari 4,5 tahun saya megang ini ya, kebanyakan kalau saya dengar orang ngomong begitu, kebanyakan belum pernah megang S90 gitu, belum pernah ngerawat gitu loh. Jadi belum pernah make ngerawat, tapi dengar kabar gitu. Tapi ada juga yang memang dia udah pakai terus rusak gitu. Cuman kalau rusak itu, kalau yang dari 4,5 tahun pengalaman ini saya lihat kenapa itu. Sorry, bukan menggurui ya, cuma sharing aja gitu. Sharing aja. Cara makainya yang kurang pas gitu. Karena pemakaiannya ya ini butuh apa ya? Kayak special treatment. Tapi nggak seribet itu kok. Halusan gitu ya. Halusan gitu. Kalau yang saya lihat itu banyak kan orang-orang kalau bawa mobil matic, dia pas parkir maju mundur RD gitu. Betul. Kan. Dia nggak berhenti di N.
Itu kayaknya saya lihat teman-teman saya ya. Langsung ya. Teman-teman saya kalau pas dia bawa mobilnya sendiri gitu, bawa mobilnya pas parkir gitu, dari R truk langsung dia. Oke. Dia truk ke R. Waktu temen itu bawa mobil saya nyetir di parkir lagi saya marahin, woi jangan gitu. Nah, itu salah satu cara yang udah saya terapin yang bisa bikin si Matic ini lebih awet. Oke. Dan kayaknya itu bisa diterapin di mobil lain juga. Harusnya ya. Oh, sistematiknya sama kan sama-sama. Iya, harusnya pemakaian itu memang harus end dulu. Iya, biar lebih awet kan. Paling nggak 1 detik lah. Betul. Di end 1 detik gitu. Iya, Terus iya. kalau parkir di jalan yang agak turun gitu ya, yang pokoknya mobilnya resiko ngelundung gitu. Betul. Di end dulu, tarik rem tangan semaksimal mungkin. Ya, pokoknya sampai mobil nggak gerak lah. Betul. Gitu. Baru masuk ke P. Oke. Maksudnya tuh biar yang nahan bobotnya mobil tuh biar rem aja. rem tangan. Betul. Karena kalau buat saya sih mendingan rem tangan yang rusak daripada gearbox. Iya, setuju. Gearbox kan lumayan. Benar. Nah, ilmu baru tuh kalau mau parkir. Jadi mending di end dulu, di handrem, rem dulu baru ke P ya. Baru ke P. Oke. Jadi si mobil tuh ditahannya sama betul. handbrake. Iya. Sama kalau di jalan ya, kalau pakai 90 jangan ngegas tuh jangan terlalu panasan, maksudnya apa ya, gas bejek rem itu apa ya, kan kasar gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih bikin lebih cepat datang itu masalahnya. Benar. Lambang keramat gear merah itu. Jadi 4 tahunan ini saya pakai kalau memang mau ngebut, mau becek-becek gitu ya, saya masukin di manual mode. Iya. Diaktifin gitu. Kalau di D udah nyantai aja. Iya. Jadi intinya sebenarnya S90 ini aman-aman aja. Yang penting makainya terus sama perawatannya rutin ya. Jadi kalau baru ngambil sih Mas S90 ini ya, baru ngambil nih, pastiin dulu itu mobil bekas orang yang memang ngerti. Betul. Lebih enak begitu ya. Karena lebih, kalau orang ngerti kan jadi dirawat mobilnya yang baret dikit, aduh baret gitu kan, dirawat gitu kan. Terus ada baiknya juga begitu diambil langsung ganti aja oli maticnya, di flash. Semuanya. Dibuang semuanya, terus minta aja bersihin sekalian dalamnya itu si solenoidnya itu. Memang biayanya lumayan di awal, cuman lebih dapat peace of mind-nya lah. Betul. Jadi lebih nyantai gitu pas nanti ke depannya kita pakai. Karena kita pakai mobil harusnya pengennya untuk jangka panjang. Betul. Tapi kalau mau lebih enak lagi, ada lagi sih solusinya. Lebih gimana? Lebih nyaman lagi malah kan. Swap manual. Itu udah nggak usah mikir-mikir mekatronik lagi. Nah, ini S90 ini udah diapain aja sama Mas Yasin? Yang pasti dirawat. Yang pasti dirawat ya. Dirawat. Kalau modif-modifnya gitu, cuman ini sih ganti lowering kitnya pakai ST suspension. Oke. Itu terus velgnya pakai style 763M. Body kit cuman ngasih itu apa namanya, di bagasi itu pakai yang model CSL, sama bumper depan dikasih lipnya punyanya Schnitzer. Oke. Sama udah di coding sih. Coding. Nah, coding maksudnya gimana? Coding itu maksudnya jadi BMW tuh ada fitur-fitur yang sebenarnya di mobil tuh udah ada. Oke. Tapi nggak tahu. Nggak dikeluarin. Oh, kayak di lock gitu loh. Oke. Sama BMW-nya tuh kayak di lock, jadi nggak aktif gitu loh. Si fitur ini nggak tahu kenapa. Nah ini kemarin saya coding itu salah satunya sih jadi ada digital speed. Speedometer kan ada bagian yang digital nih. Isinya kan MID kan isinya standarnya cuma average speed, average consumption, sama range. Benar. Nah ini sebelumnya belum ada ya. Tadi cuma 3 itu Mas. Terus saya tambahin yang digital speed itu. Sebenarnya ada, disembunyikan. Oke. Hidden gitu ya. Hidden. Bener. Saya coding, jadi muncul. Bisa di coding berarti ya? Bisa, itu bisa di coding. Itu hidden fiturnya. Terus sama jendelanya BMW itu ada 4 itu. Sebenarnya otomatis semua tempat-tempatnya. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin safety kali ya. Alasannya dari BMW-nya, cuman nggak tahu kenapa itu kalau pintunya kebuka atau nggak rapat itu si otomatis jendelanya itu nggak bisa dinyalain. Itu ribetnya kalau yang lagi nyuci mobil
ada jendela turun, pintu masih kebuka, mau nutup jendela harus dipegangin gitu kan, males ya. Udah, iya. saya coding aja itu, jadi cetek langsung set naik gitu. Oke, jadi ada codingnya sendiri untuk BMW ya? Ada, itu hidden fiturnya, apalagi kalau buat ini ya, yang tahun-tahun 2011, 2012 ke atas, yang udah F10, F30, F20, gitu-gitu yang udah modern-modern, itu lebih banyak lagi yang bisa di-coding. Dan itu nggak kebanyakan orang tahu dong ya? Masih sedikit, tapi sudah mulai rame, masih belum terlalu luas gitu. Oke, dan gini, ini kan mungkin ya ada yang pemakai BMW yang lihat, berarti Mas Dasin bisa bantu. Ya ini jasanya saya jual sih. Oh, oke, siap. Mungkin ada yang mau aktifin fitur-fiturnya nanti kalau masih Surabaya saya yang datang atau kemana. Gitu. Soalnya gini, mobil tuh udah canggih gitu loh, tapi ada yang diumpetin dan kita nggak bisa make kan sayang, mending diaktifin ya kan. Betul. Apalagi kalau di F30, di F10 itu Mas fiturnya tuh tambah banyak lagi. Kalau saya punya kan masih tahun 2008 ya. Masih gitu-gitu aja, nggak terlalu canggih. Yang canggih itu di F30, F10 gitu salah satu yang paling canggih ya. Ini dibuat yang F30 yang tahun 2000, kalau nggak salah 2017 ke atas deh. Yang iDrive-nya sudah NBT. Kan tipenya kan ada CCC, CIC sama NBT Evo gitu. Pokoknya udah NBT ke atas itu yang paling keren sih menurut saya tuh. Kan kalau BMW di starter tuh ada suaranya kan, suara piano gitu. Betul, gitu kan. Nah, itu bisa diganti jadi suaranya Rolls Royce. Jadi lebih mewah. Jadi lebih keren ya. Lebih klasi gitu. Oke. Terus sama ada beberapa yang mobil tuh di lock, si spionnya tuh nggak langsung lipat. Itu sebenarnya bisa di coding, jadi di lock tetap dia ngelipat gitu. Sebenarnya mainnya di coding aja ya? Iya, di coding aja. Oke. Terus bisa juga ngaktifin kalau misalkan udah aslinya nih mobil nggak ada pedal shift. Terus udah masang setir yang pedal shift sama steeringnya juga, itu tinggal diaktifin. Itu juga ada codingnya juga, jadi pedal shiftnya bisa jalan. Jadi sebenarnya untuk BMW sendiri itu mobil udah komplit sebenarnya. Sebenarnya komplit sih, tapi nggak tahu kenapa di tempat tertentu diumpetin gitu ya. Dan untungnya masih bisa buka codingnya bisa di-unlock gitu. Iya. Nah, saya dengar lagi nih dari pemakai itu, BMW ini kan rada rewel juga, dalam artian kita nggak bisa sembarang untuk ganti part. Contohnya headlamp lah ya. Iya. Nah itu juga bisa. Itu buat yang ini ya, yang tahun 2000 kalau nggak salah 2009, antara 2005 sampai 2009, yang model-model E90, E60 itu kan kalau yang belum facelift dia lampunya masih banyak yang pakai bohlam. Betul. Lampu rem, lampu sen, lampu mundur, itu masih pakai bohlam. Nah ini kan banyak orang yang pengen mobil tuh biar kelihatan agak muda dikit diganti lampu LED. Betul. Cuman masalahnya apa? Kalau BMW yang tadi saya sebutin itu diganti lampu yang LED, dia warning lampunya nyala. Bisa, tapi ada warningnya. Warningnya nyala. Jadi sistemnya warning itu maksudnya buat ngasih tahu kita kalau ada salah satu lampu yang putus. Betul. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu dia maintain voltage-nya itu loh. Voltage si lampunya itu. Jadi kan tiap lampu, misalkan lampu sen, lampu mundur itu kan kalau nggak salah 10 watt ya. Kalau nggak salah 10 watt. Jadi dia ngelihat itunya tuh sama voltage juga. Kalau turun nggak sesuai sama spesifikasi pabriknya, dia nyala si warningnya. Warning indikatornya nyala. Nah, kalau kita ganti lampu LED kan beda tuh speknya. Betul. Lebih kecil. Voltasenya sama nggak ya? Harusnya sama 12 ya? Iya, harusnya sama. Cuman kan beda tuh wattnya. Betul. Tuh. Itu si mobil tuh notice, ini nggak sesuai nih, makanya muncul tuh warning gambar lampu. Biasanya kalau di E46 tuh kan ada gambar mobil gini, ada gambar lampu nyala gitu. Nah itu kalau di E46, kalau di E90 tuh di MID muncul gambar lampu warna kuning. Itu berarti ada lampu yang mati, yang bermasalah lah. Padahal nyala. Karena wattnya aja beda, jadi dia muncul seperti itu. Nah itu bisa di coding juga buat di disable voltage monitoringnya. Jadi yang warning tadi nggak muncul karena ganggu kan. Karena kalau buat orang-orang yang emang seneng kan pengen mobil tuh dalam kondisi yang sempurna gitu loh. Kalau di speedometer tapi apa nih ganggu gitu loh. Nggak enak kan. Jadi mungkin kalau mau ganti lampu LED apa-apa gitu itu bisa di disable. Dinonaktifin untuk warningnya tadi ya. Dinonaktifin gitu. Betul. Siap. Mas Dasin,
kita udah cerita panjang, menarik banget menurut saya, ilmu baru buat WA Channel. Nah, ada nggak sih tips untuk memilih kah atau apa ya, membeli mobil BMW lama ya? Kita itu mobil lama lah ya. Tips gitu lah. Ya, itu apa? Kalau dari saya pribadi sih, kalau baru mau beli ya, maksudnya sebelumnya belum pernah punya. Betul. Mungkin bisa ngambil tuh yang M43 dulu, yang 318. E46 318 di M43. Kenapa? Mesinnya badak. Iya. Kayak bandel ya. kasarnya nggak bisa rusak lah dia, yang jerawatnya bener. Itu dia bakalan bisa jalan terus. Oke. Karena secara mesin dia belum kebanyakan sensor, masih lebih konvensional ketimbang yang udah N42 atau N46. Betul. Tuh, tapi kalau mau lebih paham 90 sih Mas, karena pakai lama gitu ya. Jadi kalau mau pakai 90, mau beli gitu ya. Ya pertama pasti kalau bisa ajak temen yang lebih ngerti. Betul. Karena paling enggak kalau temen lebih ngerti itu secara nggak sadar dia ada feelingnya gitu loh, ini mobil enak apa enggak. Ya, karena atau sudah pernah punya gitu kan. Kalau beda ya, kayaknya nggak beres nih gitu. Dia lebih notice gitu. Betul. Tapi kalau nggak ada temen yang bisa diajak begitu, mungkin bisa cari bengkel yang bisa dipanggil gitu. Ya, bantuan untuk mekaniknya. Mekaniknya dibawa tuh, sama suruh bawa itunya tuh Mas, komputernya yang buat scan. Betul. Jadi tinggal colok aja di OBD-nya si S90 itu, cek nanti di modul-modul apa aja nih yang kira-kira ada error. Biasanya sih kalau S90 yang N46 ini, yang 320i ya paling nggak jauh-jauh dari Favtronic. Betul. Begitu udah muncul Favtronic itu, ya udah siapin dana mungkin sekitar 8 sampai 9. Spare dana ya. Spare dananya itu buat Favtronicnya aja itu 8 sampai 9 juta, itu buat ganti servo motornya, sensor crankshaft. Sorry nggak sampai Mas. Saya waktu itu habis gitu saya sekalian ganti aki. Sensor crankshaft, sensor eksentrik sama Favtronic mungkin sekitar 6 lah. Mungkin sekitar 5 sampai 6. Perdana kurang lebih segitu ya. Itu Favtronicnya aja. Terus cek radiator. Pasti itu umum sih sebenarnya. Cuman lebih baik itu dicek tuh di selang-selang. Biasanya kalau di 90 yang saya alamin sih dia bocornya di selang yang bagian atas. Terus yang agak di bawah itu kelihatan biasanya kalau udah bocor tuh antara hijau. Kalau dia pakainya coolant, kalau dia pakainya air biasa putih. Lihat aja itunya. Terus kalau udah ada putih-putih gitu ya udah siap-siap aja buat ganti sistem coolingnya itu. Sama dari radiatornya sendiri, kan radiator kotak itu Mas ya, bentuknya. Di bagian pinggir-pinggirnya tuh dia plastik. Nah itu rawan patah, rawan retak. Jadi ini radiator gini ya bentuknya. Ini ada colokan buat selangnya. Di sela-sela colokan selangnya itu biasanya retak. Karena dia bahan plastik gitu ya. Bahannya plastik. Saya kemarin gitu. Nah, kan ini selang nih ngancep gini kan. Nah, itu dia tuh bagian di sininya nih. Ada putih-putih nggak? Ada putih-putih ya bocor. Itu siap-siap aja ganti. Itu kalau yang sistem radiator tuh harus diganti tuh radiatornya sendiri, selangnya atas bawah, sama water pump, sama Mas, tangkinya tuh reservoir. Reservoir itu karena radiator kan pressurized ya. Bener. Ada tekanannya kan ya, karena mobil udah umur ya pasti lama-lama dia nahan tekanan pasti ada bocor gitu kan. Kalau saran saya sih kalau emang ada bocor, siapin dana yang cukup, langsung ganti satu set aja ya, biar aman. Lebih aman karena kalau radiator udah bocor satu, diganti yang bocor itu doang, ngerembet. Nanti bakal pindah ke tempat lain ngerembet gitu. Karena kan air bakalan nyari celah ya. Nyari celah terus nyari yang lebih gampang buat yang keluar, dikeluarin ya kan. Gitu. Jadi ganti satu set. Terus gitu vacuum line. Itu barusan sih saya ngalamin tuh vacuum line. Kalahnya dari brake booster. Jadi booster remnya tuh kemarin bocor, ya rem jadi keras. Terus ngaruh di knalpot jadi nembak-nembak, jadi kayak pakai dustek. Terus kalau pagi-pagi dia starter RPM-nya ngayun. Kan gak enak tuh. Dan jadi boros mesinnya. Nah itu cara ngeceknya vacuum line-nya ini bener apa enggak? Simpelnya gini, mesin nyalain, udah panas, tutup olinya buka. Tutup olinya buka, nanti mobil langsung kayak orang membaca. Kalau dia gitu kejut-kejut gitu mesinnya normal, vacuum line-nya langsungnya tutup. Udah berarti normal. Tapi kalau misalkan dibuka yang nggak ada perubahan gitu-gitu aja,
perlu dicek si brake booster sama vacuum lainnya itu. Iya. Gitu. Oke, intinya sih yang saya tangkap dari cerita Mas Dustin ini bahwa pemakai BMW itu nggak semenakutkan, Nggak seserem itu. nggak seserem itu lah ya. Masih bisa diatasin, kemudian ditunjang juga komunitasnya juga ya. solid untuk Ya. saling sharing, saling Ya. bantu. Yang saya tahu sih pemakai BMW itu mereka pasti ada komunitas. Ya aktif aja di situ pasti kita Ada akan yang dapat ilmu, bantu lah, betul. dapat ilmu. Jadi karena kenal- dapat part murah biasanya. Nah, itu juga penting tuh karena untuk komunitas sendiri. Biasanya ada diskon-diskon apa. Bener. Kalau nggak sama temen kan Nah, jual barang murah. betul. Lumayan. Jadi ikutlah komunitas, gak apa-apa walaupun cuman ikut Silent kopdar, reader di- kopdarnya cuma sebulan sekali ya Nggak kan. apa-apa. Tapi udah aktif di grupnya tadi. paling nggak kan dapat sharing-sharing ilmu ya, Bener. sama-sama belajar gitu. Sharing-sharingnya ilmu atau pemakaian atau ada kendala bisa sharing di situ. Iya. Itu sih intinya untuk memakai mobil BMW. Jadi nggak masalah sebenarnya, ya Mas Vin ya. Ya, bisa kurang lebih seperti itulah. Masalah ada, cuman gimana kita nyikapinnya. Betul. Yang penting pemakaiannya juga normal, perawatan juga Perawatannya harus jangan rutin. jangan di apa ya, jangan diakalin lah. Ya sharing aja intinya ya. Ada kendala sharing aja ke teman-teman tadi. Nah, itu tadi dari kesimpulan pembicaraan kita. Terus yang penting adalah yang mau coding. Ya. Mas Yasin bisa bantu ya. Yang enak buat di coding itu yang F10 ke atas. Oke. Itu fitur-fiturnya banyak banget yang bisa. Atau mau tanya-tanya dulu, Mas Yasin, mobilku ini bisa di coding nggak? Nah, itu kan bisa tanya-tanya dulu. Bisa tanya. Bisa sharing dulu. Nah, nanti kita cantumin aja deh. Boleh. Nomornya Mas Yasin nggak apa-apa ya. Lihat di Deskripsinya kita akan cantumin biar takutnya Ada yang komen betul mungkin. komennya di kolom komen kita nggak bisa Kita jawab. baca. Nanti kita cantumin nomor langsung Mas Iya. Yasin. Boleh. Gitu ya Mas Iya. Yasin ya. Oke, gitu aja Mas Yasin. Mungkin nanti lain kali next kita main sini lagi boleh ya. Oke, siap pasti. Oke gitu, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan Terima kasih. informasinya bermanfaat buat kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.